nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah muslimin jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia, senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla, tiada batas, tiada tara, selama-lamanya kepada Zat yang Maha Kuasa, mengayomi alam semesta, memberikan kita kekuatan dan menjamin rezeki kita semuanya. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berselawat, menyampaikan juga salam atas tuntunan mau'izah dari salahnya yang beliau sampaikan kepada kita, tidak secara langsung karena usia kita tidak seusia beliau, tidak secara tatap muka karena kita tidak hidup satu letting dengan beliau, tapi apa yang beliau sampaikan yang hari ini kita terima, itu semuanya melalui ilmu yang kita dapatkan hari ini adalah ilmu melalui. Tidak ada ilmu yang tatap muka dengan Nabi. Oleh karena itu, apa yang kita pelajari itu semuanya atas jasa guru-guru kita, jasa orang-orang sebelum kita. Apa artinya kita menganggap diri kita ahli hadis sekiranya sebelum kita itu tidak lahir yang namanya Imam Bukhari? Beta gok dro tapegahnya udah nyurikut hadis. Apa artinya kalau sebelum kita itu tidak ada Imam Muslim, sebelum kita tidak ada Imam Baihaqi dan sebagainya. Oleh karena itu maka Al-Quran di dalam salah satu surat dan ayat Allah menyampaikan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Makna jika kamu tidak mengetahui bukan makna saja jika, memang kamu tidak mengetahui. Bagaimana mungkin kita ketahui perbuatan Nabi? Memang kita tidak hidup bersamaan dengan beliau dan tidak semasa dengan beliau. Berarti bertanyalah pada ahli ilmu bagaimana kehidupan Nabi. Maka kita membutuhkan jasa orang-orang ulama yang sejarah menulis. Kita ingin sekali mengikuti sunnah Nabi, maka kita membutuhkan jasa para ulama yang telah menjelaskan apa itu sunnah, apa itu hadis, mana beda sunnah dan hadis, mana perbedaan sunnah dan hadis, apa itu hadis qauliyah, apa yang namanya hadis fi'liyah, bagaimana yang disebut hadis taqririyah. Yang ilmunya kan langsung tadu ikut Nabi. Baru sahaballahi tanya. Sekian lama sudah Nabi wafat. Berarti kan semua itu melalui fas'alu. Kamu bertanyalah pada ahli zikir. Ahli zikir adalah ahli Al-Quran dan ahli hadis. Ahli Al-Quran bukan ahli baca teks Quran. Sehingga ada nama hana ayat bid'ah itu bir di bab surah. Sebab hana lang ayat. Ahli hadis bukan ahli yang bisa baca teks hadis. Ada nama hana lang hadis bid'ah berutuh mik-mik buat kampanye bid'ah. Dan sang sabuh letting dengan Nabi Yudib. Jangan lupa ada firman Allah, fas'alu ahlal zikri. Bertanyalah kamu kepada ahli zikri
Yang jelas ahli dzikrinya kan nabi. Maka berat ju fasalu ala nabi. Jadi Allah Rasulnya itu sangat menghargai kedudukan para ulama. Karena ulama itu Allah juga yang memberi ilmu. Ulama itu mendapatkan ilmu juga atas izin Allah. Jadi kita semua disuruh bertanya pada ulama. Artinya eksistensi ulama, keberadaan ulama, being ulama, posisi ulama, Allah yang akui. Karena ulamanya hamba ke Allah, ke akui oleh Allah karenanya hamba, gebi kemuliaan. Sehingga untuk umat geyut manyang mbak ulama, fasalu ahlal zikri, tanyalah kamu pada ahli zikir. Bahkan hangga pegat oleh Allah, menyohana mufum tanyang mbak lung menteng, hangga pegat ayat lagi oleh Allah. Nyohana mufum tanyang mbak lung menteng. Menangsit hadis, menyohana mufum hadis tanyang mbak lung menteng. Hangga lagi nya. Tidak ada ayat seperti itu. Tidak ada juga pernyataan Nabi seperti itu. Silsilah yang disebut dengan sanadul ulum. Artinya jalur-jalur ilmu. Alah jid tak sembayangnya kan jasa nek minah. Bak pernah tanya bak balai berat. Jid takun atahiyatul kan jasa ibu Ruqiyah. Zaman bak SD belah yang hanjik ke pedang. Karena itulah maka ilmu itu didapatkan dengan tafaqquh fiddin. Ilmu agama diperoleh dengan memahami agama. Kalau sudah bicara memahami, nyan berarti tidak sebatas tekstual. Kalau tekstual, enggak usah dipahami pun sudah terlihat. Dilarang menaikkan sandal. Nyan tekstual, hana payah pahami pi, hana payah pahami pi. Ayang pi dilok mtajid, hana payah pahami, hana. Putra, hai kada depu dilok hang pi, hana payah pahami. Giliran pe sipatu, nyang ka payah pemahaman. Hai sipatu hang pi. Akan hang pi dilok. Man dilok betul adik dilok pi bumfom macut. Nyang khun memahami. Menyorong hana memahami, dipatu kanyan, sebab yang ditulis di laut. Inilah kampanye-kampanye yang banyak dilakukan untuk memberantas seluruh pemahaman agama sehingga dipaksakan agama itu seperti tekstual semata. Dihana tulis lang ayat surat padum ayat padum. Bidu'ah rata sago. Ini tidak memahami. Kalau kita lihat dari firman Allah, fas'alu ahlal zikri, tanyalah kamu kepada ahlinya. Ahli agama itu punya banyak alat. Tukang yang bagus, tukang yang memiliki banyak alat, sehingga rumah dibuat dengan bagus dan halus. Apabila ada kayu yang mau dipotong, dia menggunakan gergaji. Anjing ngemparang. Koh papeun ngan parang. Puhi releh kaya hana timang, gasa, merah. Tapi ketika dipotong dengan gergaji, itu adalah alatnya. Apabila memotong kain, dia pun tidak menggunakan gergaji. Hai kacau gajau tak kunak koh hija, kunak cuma cop. Kain akan menjadi rehi karena kena mata gergaji. Yang gergaji bukan dibuat untuk memotong kain, tapi gergaji dibuat memotong kayu. Dan jika hendak memotong kain, gunakanlah gunting rapi. Yang menanti bicara tentang usul fikih, ada alatnya. Bicara tentang fikih,
ada alatnya. Bicara tentang bahasa, lughah, ada alatnya. Bicara tentang hadis, ada ilmunya. Ada mustalah hadis di sana, ada rijalul hadis, ada di sana belajar tingkat hadis, sahih, dhaif. Kalau hadis itu sahih, bagaimana hukum mengamalkannya? Kalau hadis itu dhaif, di mana kita posisikannya? Kan gebah dalam ulumul hadis versi sunni, ya, versi ahlus sunnah wal jamaah, hadis yang dibagi-bagi itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Dhaifnya di mana digunakan? Ada posisinya. Kan boh mentang-mentang dhaif boh, mandum dhaif. Aku bina buat yang hana cocok dengan pikiran tanya, dhaif, dhaif, dhaif. Bagaimana hadis dhaif? Buang, buang. Bagaimana hukum mengamalkannya? Bid'ah, bid'ah. Model tembak-tembak langsung. Ini hilangnya ruh ilmu. Fas'alu ahlal zikri. Maka sebuah teks dalam Al-Quran dipahami dengan multidisiplin ilmu. Di sini perlu ilmu nahu, tata bahasa Arab, grammar, Arabic, bagaimana? Di sini perlu ilmu saraf, tensis bahasa, perubahan kata. Pakiban yang yukun fi'il amar. Pakiban yukun fi'il madhi. Pakiban yukun fi'il mudhari' dan sebagainya. Nanti ada bicara tentang isim, ismon, name, nama-nama. Bagaimana kalau itu disebut dengan bentuk tunggal, mufrad. Bagaimana kalau bentuk jamak, plural? Bagaimana kalau disebut dalam bentuk nakirah? Bagaimana kalau bentuk disebut dalam bentuk ma'ruf? Banyak alat. Jadi baik ada tepu pegah bid'ah lagonyo, bid'ah lagoji. Alat tidak dimiliki. Sehingga inilah yang menimbulkan kontroversi. Ketika kita tidak memahami banyaknya alat-alat itu yang telah mengacaukan pikiran kita umat Islam. Sehingga jika saja dakwah-dakwah yang kita kembangkan itu seliar-liarnya, liar raju dakwah, berangkat so dakwah, maka akan menjadi sebuah momok bagi generasi-generasi kita. Kena lebut sunyilah ibadah-ibadah dari rutinitas. Hanali rutinitas tu. Tu lain semayang 5 waktu, gadah rutinitas. Apa yang kini pupuk le urang. Hari semayang hana meretik, bid'ah. Hai boleh maulud hana perayaan maulud, bid'ah. Mandum bid'ah hai kini pupuk le urang. Karena banyaknya serangan-serangan dakwah yang membid'ahkan amalan-amalan para ulama, padahal Allah menyebutkan fas'alu ahlal zikri. Tanyakanlah kepada ahlul zikri. Di sana mulai dari sahabat, kemudian tabi', kemudian tabi'in dulu, tabi'in, kemudian mutakaddimin, mutaakhirin, terus dijaga silsilah ilmu. Maka ketika silsilah ilmu itu dijaga, dirawat, maka kita tidak mudah goyah dengan berbagai tudingan-tudingan yang hanya bermodalkan tekstual semata, yang hanya bermodalkan matan semata. Kan Allah sudah mengatakan Al-Quran itu ayatnya tidak banyak, 6.000-an lebih, 7.000 ya hana teruk. Nah, le ayat Quran hana. Yang le putra, yang hana mutuleh, yang le. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi.
Sekiranya Quran diuraikan, kamu akan mendapatkan pemahaman yang banyak, terus banyak, tak pernah habis-habis. Maka mengamalkan Al-Quran tidak terbatas pada mengamalkan teks. Iban ayat, iban terjemah, kabeh perkara. Kan, yang menentang dengan ayat, "Lau kanal baharu midadan li kalimati rabbi, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi." Kepuh sina ayatnya, kepuh di mana ayatnya. Dia memang tak beramal, kiban tek menan terjemah titik. Lain bid'ah mendung. Kiban tak beramal ya. Yang kan sama lagi tanya oleh tadu ke khandori, macam dum kali ke hidang dari ibu PKK benar. Panang ku imum. Pagubuh kerupuk, gubuh macam. Terus rumpa rumah buka tungkunya, tungku bismillah. Yang gejak ajuh lain ke. Ku bismillah baik malai-malai. Ku bismillah mentang hidayah. Kakak bismillah. Anan paju ke. Anan geyu yang nan geyu bismillah. Sadum ngut yang ganyan. Tabuh rumus ya. Jadi kita tidak boleh kacau pikiran kita dengan serangan-serangan itu yang akan memudarkan pengamalan-pengamalan di dalam ajaran agama yang mana pemahaman itu tidak didapatkan semuanya dari teks yang tertulis, tapi butuh kepada pemahaman yang mendalam. Maka hadirnya ilmu nahwu, kepuh hadir ilmu nahwu supaya bisa orang memahami teks Al-Quran, teks hadis, karena itu dibuat dalam bahasa Arab. Kenapa hadirnya ilmu saraf? Untuk melihat perubahan bahasa yang terjadi. Ada awalan me, ada awalan di, ada kalimat aktif, ada kalimat pasif, ada di sana fa'il, ada yang dimajhulkan. Lu hati-hati urusan dengan ilmu. Maka fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah pada ahli ilmu. Itu berkaitan dengan tauhid. Bertanya pada ahli tauhid yang memahami ilmu tauhid itu. Itu ilmu fiqih. Kita bertanya pada fuqaha. Fuqahanya kan urung tilapih pula. Fuqaha itu bukan orang baca Quran terjemah, baca hadis terjemah selesai. Bukan. Memahami. Lagi tak pegah guna memahami pajuh khauri. Kajilah nyok berhubung hidangan kasiap. Tunggu bismillah. Hana pergi kena pajuh hubun. Pajuh ngket, nunggu kuah. Menyok kuring ni tamah. Menyok hana tamah ni laki bak dapu. Hana kepegah sepulih je. Itu semua dipahami dengan hanya satu kata. Kaji tunggu bismillah. Pemahamannya luas. Bahasanya bismillah. Mamanya obit tak ikuti teks. Pokoknya kiban geyu menanda pebut. Yang hana geyu hanya pebut. Bid'ah. Kakak tak geyu kun bismillah. Mandu menju bismillahirrahmanirrahim. Mu bismillahirrahmanirrahim. Pi hanjik kun. Apa pakan? Hana geyu kun. Ya hana geyu kun bismillah. Hana tamah ar-rahman. Hana tamah ar-rahim. Hai betru ar-rahim. Hana dengar unoron pegah. Bismillah agak geyu. Bismillah. Oh hanjik kun ar-rahman ar-rahim. Hana geyu benar. Hana perintah benar. Hana dalil benar. Ya. Jadi itu adalah konsep-konsep mumang di dalam pengembangan ilmu yang merusak daripada semangat orang berilmu. Semangat ilmu yang ada. Kitab cukup jai dalam pustaka. Kitab kuning tu. Semestinya itu dipelajari karena itu adalah alat ilmu. Man punya periletek, kenapa yang kita kitab dari tajok Quran dak terjemah jupo yang yang kenyan dak pubut itu menjatuhkan ilmu. Maka Allah fasalu ahla dzikri. Biu tanya mbak ahli ilmu. Ahli ilmu itulah para ulama-ulama. Betapa banyak kitab tauhid yang sudah dihidangkan untuk tabut tauhid mangat mufhum. Allah yang ieu temanya.
Betapa banyak kitab fiqih walaupun berbeza mazhab, mazahibul arba'ah, mazhab yang 4, yang Syafi'iyah betapa banyak mangat tabut, yang Malikiyah, yang Hanabilah, yang Hanafiyah, untuk dikaji semua kitab-kitab itu. Man menyo cerita yang penting hana lang Quran kepu kitabnya dari kenapa ya kitab, kenapa ya pustaka ayu. Pustaka kitab itu tidak diperlukan. Kenapa? Karena semua ada dalam ayat, dalam hadis. Yang hana lang ayat, aku hana ngui. Itu salah besar. Hamba Allah jamaah yang berbahagia. Kembali kepada ayat. Fas'alu. Bertanyalah kepada ahli ilmu, para ulama-ulama. Ada mutakaddimin di sana. Kamalim had urangnya dengan katanya. Malim taat imam-imam madhab ngan kitanya. Malim taat para imam-imam tarjih An-Nawawi, Ar-Rafi'i, Imam Al-Ghazali. Kamalim taat urangnya. Karena lihat tulisan urangnya, kitab-kitab urangnya, hanapu ya lawan-lawan. Jika kita ahli fiqih, mantang malim taat An-Nawawi, Ar-Rafi'i, malim taat imam mazhab. Jika kita ahli tasawuf, mantang malim tab Imam Al-Ghazali. Masih alim sekali Imam Junaid Al-Baghdadi. Walah katanya nyo. Itanya zikon tasawuf ladum. Tasawuf, uku yang nabi kena ngadum. Diurangnya buta-buta tasawuf. Dan sebagainya. Jika kita ahli tauhid, ada Imam Asy'ari di sana. Ada imam-imam madhab yang lebih paham. Baik tiap purunang urunyan lagi katanya. Baik tiap pubut urunyan lagi katanya. Tanya tak buat buat urunyan. Maka apa yang sudah ditulis itu, walaupun dia itu bukannya nabi, tapi tingkat kesalahannya sama lagi katanya. Apa yang sudah ditulis itu dihidangkan untuk menjadi jembatan ilmu karena Allah giwat manyang. Ba ahli ilmu. Siapa ahli ilmu? Yang gekun ahli ilmu. Itulah yang Allah juga mengangkatnya dalam Al-Quran. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Hanya saja yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Dan pegah bahwa tanpa menyebut siapa ulama itu, ulamanya diakui oleh Allah. Ulama itu diakui oleh Allah keberadaannya. Karena ulama itu hamba Allah. Allah yang akui kedua. Nyo ulama. Kita nyo pegah ulama, tinggal di kurung yang hana tayo senangi. Yang sinan cukup relah pikiran tu. Itu kadi ulama-ulama, kau dengar. Sebab pikiran tanya subjektif. Pikiran kita subjektif. Ada ulama yang kita tidak suka. Itu kali ulama-ulama, aku dengar ya. Karena bukan itu yang Allah mau sampaikan. Keberadaan para ahli ilmu itu, keberadaan ulama itu, Allah muliakan. Maka jika kita tidak memahami suatu persoalan, tanyakan pada ahli ilmu yang disebut dengan ulama. Sehingga ada fatwa ulama, ada kajian ulama, ada mubahasah ulama. Itu Allah yang memberikan ruang untuk mereka. Jadi betro udahnya menyerang ulama, menyerang kitab-kitab yang sudah ditulis oleh ulama. Mentang-mentanglah kita sudah menjadi seolah-olah ikut teks Al-Quran. Padahal yang ikut teks kon pemahaman. Maka doa yang diajarkan untuk kita orang belajar bukanlah Rabbana zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin, tapi ada tambahan Rabbana zidna ilma tamah warzuqna fahma. Guna pegah putra ya Allah nabi long bulung tupu apa yang long tupu dan nabi long beek long pahami yang long tupu. Karena boleh jadi apa yang kita tahu tidak memahami.
Maka konsep ilmu itu dibarengkan dengan pemahaman. Sehingga pemahaman tidak lagi bicara teks. Menyokat cerita pemahaman, yang hana cerita le yang mutulih. Cerita yang hana mutulih. Maka ilmu didapatkan lebih banyak dari apa yang tidak tertulis. Kadang-kadang daripada yang tertulis. Penting tak mufum tunggu. Jangan hanya mintu bak yang mutulih. Tengah dapat jehubu bak meja makan. Dapat jehubu bak meja makan. Nah di sinan ditulis nah. Jangan lupa berdoa sebelum makan. Atau tulis sebelum makan silakan baca doa. Yang kamu tulis mana? Mang tanya urut baju hubu putra tak ke? Ajak Melayu bah. Sebelum makan jangan lupa baca berdoa. Baju hoyu. Sebab munan tulis benar. Kanyan. Sebelum makan jangan lupa baca doa. Buka aku agak tak nyawa pegah jo. Kasiap madum kah? Kasiap nyamunan nak tulis pat. Sebelum makan jangan lupa baca doa. Yang kenya tak baca tanya. Berat pandang antina tu. Doa itu apa? Kan harus tetap pahami. Oh doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana dan seterusnya. Itu yang kita bacakan tak bacanya. Yang sama lagi orang setelah salat bacalah subhanallah 33 kali. Subhanallah 33. Tapi bek bangai lagi nya tanya. Bek truk lagi nya. Maka teks dan konteks itu harus betul-betul dipahami. Kemudian, bak ruang makan yang tapajuh bu buno, nasi yang hana larangan, tapi buta pahaminya larangan. Hana getuleh di sinan, di saat sedang makan, jaga kesopanan dan jangan kentut. Baik terak kentut, baik tengah prajabu tengah terak kentut. Nyan hana payah tulis. Man walaupun hana getulih, bumufom maka nilai mufom lebih mahal daripada nilai payah tulis. Hana payah cok spidol tulis pak ruang makan. Di saat sedang makan dilarang tengah gentut. Hana payah tulis. Kita harus paham bahwa tuh gentut tengah gentut itu tidak sopan sedang makan. Mana gelarang? Hana payah larang? Bumufom. Maka orang mufom lebih mahal daripada orang yang hanya bisa tulis dan baca atau baca tulis atau membaca yang ditulis. Kalau membaca yang ditulis itu namanya mengetahui. Tapi kalau membaca yang tidak ditulis namanya memahami. No smoking. Kenyan saya tulis dalam moto. Tidak merokok. Dilarang merokok. Mamnu ad-dukhan. Ini moto Arab. Dilarang merokok. Memang dilarang merokok dalam moto wasi. Apakah yang lain itu boleh dilakukan semua? Tidak juga. Nah, orang dilakukan yang hanya dilarang dalam moto. Kau ngemurukau agaknya. Cerita pun nanti. Utuh-utuh gentek kira ke. Lang moto. Utuh-utuh gentek kira ke. Hai. Kau pun utuh gentek kira ke. Hanya masalah hanya dilarang. Ya dilarang merokok. Ya hanya kau merokok. Lain pun salah mambah hanya dilarang. Berarti kami yang tulis kan jadi tak payah tulis. No smoking. No gentut. Hai dah tulis jadi tak. Maka cukup dengan memahami kenapa dilarang merokok. Karena mengganggu dengan asap rokok. Ada orang yang bisa batuk, bisa tidak nyaman, anak-anak rusak kesehatan. Yang lain kita tinggal hanya memahami dari teks itu saja. Jadi kira-kira laginya lah rumus-rumus ilmu pengetahuan di dalam ranah kajian Islam yang sudah dikembangkan oleh para ahli ilmu dalam berbagai disiplin ilmu. Kiban cara merenung ilmu fiqih dengan ilmu fiqih kita dalaminya.
Ciban cara merenung ilmu tauhid dengan konsep tauhid kita memahaminya. Ciban merenung ilmu tafsir dengan konsep tafsir. Yang punya lagi yang cerita tek, berarti apa yang buat tafsir leh? Kepu tafsir mana bab tafsir dengan entu kena tamu tulis menan. Jangan paksakan kita belajar teks. Kalau belajar teks, cina Allah Taala kurinang putra gekun dalam Al-Quran dengan kalamnya yang mulia. Nisa'ukum harsul lakum. Istrimu adalah sawah ladangmu. Teman eknyo, teman urinang nyan belang sehingga aja tercacah-cacah aku. Nyokon semula tu ruangkah dun. Kangkon menan, maka jangan belajar dari makna teks. Di sana ada konteks. Bahasa Al-Quran ada kinayah. Ada bahasa sindiran. Mengapa itu pulih anak menyik ke pegah menan. Urinang nyan belang katanya. Oh mana belang? Tempat tamu. Kan pula apa deh? Kan pula apa deh? Tinggal ada murid untuk nak salah. Menyo lagi nyan belang tu pula apa deh? Berarti peh tamita urinang yang tumbun-tumbun mengat luah belang. Mohon maafkan. Yang kejut tidak bisa mengandalkan tekstual. Sehingga di mata katanya ada nama hana teks bid'ah. Fagonya bid'ah fagodi. Kita buka YouTube mandum ka pegah-pegah bid'ah. Itulah contohnya. Ceramah bid'ah. Kita buka YouTube-nya bid'ah. Rupanya ada periksa sabuk Cina sabuk gedung bahasa Aceh. Ada satu aliran yang memang hadir di Indonesia untuk membid'ahkan apa yang sudah dilakukan oleh para ulama-ulama. Itu ada kelompoknya. Pegah bikan umpung geron. Memang khusus untuk membid'ahkan apa yang sudah dilakukan karena mereka itu sudah belajar. Apa kekuatan di Indonesia ini? Putra yang hadir di Indonesia nyo. Ada yang hebat di Indonesia. Amalan-amalan yang orang lain kadang-kadang tidak peduli. Orang Indonesia peduli. Peduli orang Indonesia. Itu kekuatan yang orang lain menganggap ini ancaman. Maka buatlah gerakan-gerakan menghantam orang-orang yang belajar kitab. Menghantar orang-orang yang belajar ilmu nahu. Menghantam. Pokoknya perti hantam urung buat santren lah. Hantam urung buat kaidah-kaidah lah. Kena kembali bak teknya menteng ya. Tek ayat, tek hadis. Nya ururina untuk roh umumnya lagi cerita. Karena Al-Quran menyebutkan perempuan itu adalah sawah ladang. Belum lagi Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, hunna libasul lakum. Istrimu adalah pakaianmu. Yang gosok urina. Gupu suum gosok. Ha tu urina kena tun. Unik pelu tu. Menggosok suum. Hai ke punya pelulung. Gata adalah pakaian. Mambaje lirah sampai gosok. Gosok peduk tu suum urina. Baca kemenan nadali dalam Al-Quran. Kalau baca ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu wahai istriku adalah pakaianku, sini aku setrika. Dan saat aku juga kamu setrika karena lung pakaian gata. Ini adalah pembunuhan terhadap pemahaman. Memangnya ayat, tapi cara Allah pegah, kena pegah lagi nyan supaya bahasa itu indah, bahasa itu halus, bahasa itu penuh dengan kinayah. Wimu Maimun ya tegak melamar darah baru. Hana kekenlung dengar di sinona sidro gadis yang cukup dari hana. Yang nak kekenlung dengar sinona sabuh bungong yang cukup mangat harumbe. Di urung po rumah yang hana mufo mumang ke bono. Nak kemah dengku dalam pohlong hana bungong. Hana sapula. Padahal nak darah ke kena pegah. Tak nyona yang tubik lang kamar tak got bungong meketam barang. Oh nyang kon bungong dengkunya nak loknya kenyan kena pegah. Jadi jangan bunuh pemahaman karena ilmu digunakan dengan banyak versi bahasa dengan multi gaya bahasa. Maka kita nyojamun TSD, SD sangan SMP dengan tu. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, yang tanya Pak Jai, ingat ke almarhum Ibu Rohani.
guru bahasa Indonesia. Terus kena tengok tu, keperluan tulisan halus. Jadi keperluan gaya bahasa. Gaya bahasa dalam bahasa Indonesia. Kalau gaya aja. Nah gaya hiperbola, nah gaya semantik, nah gaya simbolik, nah gaya personifikasi. Tengok teman-teman. Apa itu gaya hiperbola? Watai pegah habanyan hanya untuk menunjukkan besar. Hanya baik mana yang tak kasipak bola yang kenang langit itu. Kemudian yang gaya bahasa, baik mana yang tak kasipak bola kenang langit. Guna pegah putra, baik manyang hat, bo kenang langit, pandai kenang langit. Mati baik manyang hat. Hai baik letak apa jebu yang bertauh perut ke, bo pandai bertauh perut. Guna pegah jangan banyak kali. Nah, ini gaya bahasa. Al-Quran itu sumber gaya bahasa semua. Maka di sini perlu ilmu lughah, ilmu mantik, logika. Ya tidak pegah ilmu logika. Oh agama menurut pikirankah berarti kan menurut ayat. Padahal yang you logika adalah si Allah benar. Bahkan kun afala taqilun, puhana utakkah? Puhana kepikirkah? Pikirnya maksudnya putra. Yang hana payah tulis lelang teks. Karena butuh kepada pemahaman dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga di rumah kita pun kita kadang-kadang banyak memarahi anak kita. Adik mak nasi kadang-kadang berigen ke anak tu. Nasi. Pada gua rumah bangga ibu hana itu dengan sange. Sange yang san siapa? Sengu apa? Ya, tutup kadang tu bersih sange. Ya, jadi kadang-kadang mak gedut anak ukun. Oh, hai darah bu, hana kata putup bu dengan sange. Itu orang anak darah. Anak pegah mana itu? Man peh dah pegah tadi. Ya ni. Man peh dah pegah tadi. Mu baik oh, ikah hana mu fom. Lam deh di hubu hana payah tayu tuk dengan sange. Katok laju bu mu fom becut. Hana payah tulis setelah makan tutuplah dengan sange. Hana payah tulis. Pahami itu. Maka Al-Quran ulang kembali. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ahli ilmu. Di sana ada imam-imam dari sahabat, mujtahidin, taqaddimin, ta'akhirin. Bertanyalah. Dan untuk bertanya kepada mereka, apa ya tepat gini, karena sudah dibukukan di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh mereka. Semoga kita menjadi orang yang mengikuti jalur ilmu, termasuk orang-orang yang memahami apa yang ditulis, tidak hanya melihat dengan tulisan teks saja, tapi juga dalam konteks yang lebih mendalam. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.